Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menggambar grafik persamaan garis lurus. Setelah menonton tayangan ini, diharapkan peserta didik dapat memberikan contoh persamaan garis lurus, menggambarkan persamaan garis lurus. Mari kita mengingat kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang fungsi fx sama dengan x ditambah b. Bagaimana cara menggambar grafik dari fungsi tersebut, itu sudah kita bahas dalam tayangan-tayangan sebelumnya. Kemudian ada pertanyaan, manakah di antara beberapa fungsi ini yang grafiknya berupa garis lurus? A. Fx sama dengan 3x dikurang 3. B. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 5. Tentunya jawaban A adalah grafik yang berupa garis lurus, karena x tidak mengandung pangkat, ya. Sedangkan ini fx sama dengan x kuadrat ditambah 5. Ini akan menghasilkan grafik yang bentuknya berupa parabola. Jadi A adalah jawaban yang tepat, yang grafiknya berupa garis lurus. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bagaimana kalau kita mau menggambar garis lurus dari suatu fungsi y sama dengan ax ditambah b? Yang pertama, bagaimana kalau b-nya sama dengan 0? Artinya y sama dengan ax. Perhatikan ini. Titik pertama, x min 3, y-nya min 6, x min 2, y min 4, x min 1, y min 2, x1, y-nya 2, x2, y-nya 4, x3, y-nya 5. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa y merupakan hasil kali dari x. Hasil kali 2 dengan x, ya. Yaitu merupakan hasil dari 2 dikali x. Coba kita perhatikan. Kalau 3 ini kita kali 2, maka hasilnya 6. Jadi persamaan garis ini adalah persamaan garis y sama dengan 2x. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Kita ambil titik di sini. Ketika x sama dengan min 1, y-nya sama dengan 3. Sekarang kita lihat di sini, x sama dengan 1, y-nya min 3. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di sini y itu didapat dari perkalian negatif 3 dengan x, ya, perkalian negatif 3 dengan x. Berikutnya, kemiringan ini dengan ini sama, hanya berbedanya ada penurunan sebanyak 5. Penurunan y sebanyak 5. Maka di sini saya katakan bahwa sini adalah grafik y sama dengan, maaf ini bukan 3x ya, 4x. Y sama dengan 4x dikurang 5. Kemudian gambar berikutnya adalah, ini salah ya, ini 2x dikurang 5 karena kemiringannya sama dengan ini. Sedangkan gambar yang keempat sama dengan gambar kedua, ya, kemiringannya sama, hanya y-nya bertambah 6. Lihat sini.
naik sebanyak 6, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X ditambah 6. Apakah gambar-gambar adalah bentuk penyajian suatu garis lurus? Ya benar, karena dia bentuk garis lurus ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 3x dikurang 3. Buatlah grafik fungsi dari rumus fungsi tersebut dengan domain f(x) adalah domain f-nya adalah x, di mana x lebih besar atau sama dengan negatif 3 dan x kurang atau sama dengan 3. X bilangan nyata. Ingat ya, X-nya bilangan nyata. Langkah yang pertama, menentukan domain fungsinya. Maaf, salah soal di sini. Ini 1. Domain fungsinya min 3 sampai dengan 1. Lupa garis dari min 3 sampai dengan 1. Langkah kedua, menghitung rank fungsinya. Kita ambil 2 titik saja, yaitu titik yang pertama min 3 dan 1. Jadi X sama dengan min 3 dan Y sama dengan X sama dengan 1. Kalau F X-nya 3, maka di sini jadi 3 dikali min 3 dikurang 3. Hasilnya adalah negatif 9 dikurang 3, yaitu hasilnya 12. Sehingga pasangan titiknya adalah negatif 3, negatif 12. Jika X-nya sama dengan 1, maka hasilnya menjadi 3 dikali 1 dikurang 3. 3 dikali 1, 3 dikurang 3, hasilnya 0. Maka 1 berpasangan dengan 0. Sekarang kita gambarkan grafiknya. Langkah ketiga, membuat sistem koordinat kartesiusnya. Buat titik-titik dari pasangan titik hasil perhitungan fungsi tadi, yaitu negatif 3, negatif 12 dan 1,0. Kita gambar dulu grafiknya. Ini kita sesuaikan grafiknya, mana yang diperlukan titiknya. Pertama titik negatif 3, negatif 12 ini. Selanjutnya titik yang kedua 1,0 ini. Kemudian kita tarik garis dari kedua titik tersebut, langkah yang keempat. Ya, setelah selesai kita buat persamaannya di sebelahnya. Jadilah gambar dari grafik fungsinya dalam bentuk f(x) sama dengan 3x dikurang 3 dengan domain yang terbatas dari titik negatif 3, negatif 12 sampai dengan 1,0. Contoh yang kedua, diketahui fungsi Y sama dengan 2X ditambah 6. Nantinya ini selalu bilangannya nyata, jadi mungkin nanti nggak akan disebut lagi nih. Dengan domain berupa bilangan nyata, nanti nggak akan lagi disebut seperti itu. Dalam soal nanti gambarlah grafik persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 6. Bentuknya hanya seperti itu. Langkah pertama, karena domainnya ini berupa bilangan nyata, maka boleh kita pilih sembarang 2 nilai X ya, sembarang 2 nilai X. Jadi kenapa harus sembarang 2 nilai? Karena kita akan mencari 2 titik untuk menggambar garisnya. Syarat
membuat garis, kita harus mempunyai 2 titik minimal. 2 titik ya. 2 titik. Sekarang saya misalkan X-nya min 2 dan X-nya 3. Kalian boleh memisalkan dengan X sembarang yang lain. Saya mengambil X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3 karena memiliki jarak yang lumayan jauh ya. Dari min 2 ke 3, karena nanti kalau jaraknya terlalu dekat, 2 titik itu akan berdekatan. Sehingga nanti menggambar garisnya bisa melenceng jauh. Jadi semakin jauh jarak titiknya semakin bagus. Sekarang Y sama dengan 2X ditambah 6 disubstitusi kebalik saya bahasanya. X sama dengan min 2 ini kita substitusikan ke sini maksudnya ya. Jadi X min 2 kita substitusi ke sini. Maka diperoleh Y sama dengan 2, X-nya kita ganti dengan min 2. Ya, jadi ini kita gantikan ke sini. Ditambah 6. Maka hasilnya jadi negatif 4 ditambah 6. Berapa negatif 4 tambah 6? 2. Jadi pasangan negatif 2 ya, pasangan negatif 2 ini adalah 2 ini. Sekarang bagaimana kalau X-nya sama dengan 1? Maka persamaan jadi 2 dikali 1 ditambah 6. Dapatlah 2 ditambah 6. Sama dengan 8. Y-nya sama dengan 8 ya. Y-nya sama dengan 8, X-nya 1. Jadi 1,8. Kalau ini tadi X-nya sama dengan min 2. Y-nya dapat 2. Maka pasangannya kan X, Y. Min 2,2. Ya, ingat, ini dapat titiknya 2 ya. Min 2,2 dan 1,8. Kita buat langkah yang berikutnya, yaitu menggambar dulu sistem koordinatnya. Kemudian langkah kedua sambil membuat pasangan titiknya tadi ya. Yang pertama ini titiknya min 2,2. Titik yang berikutnya adalah 1,8. Kemudian kita tarik garisnya. Tentunya harus dilewati ya garisnya, karena ini tidak terhingga panjang garisnya. Kalau tadi garisnya tertentu, ditutup dengan 2 titik, sekarang tidak. Kemudian yang berikutnya adalah kita buat persamaan garisnya di sebelah garisnya. Ya, demikianlah 2 contoh cara menggambar persamaan garis lurus. Ciri-ciri persamaan garis lurus itu pangkat variabelnya itu 1 ya, atau misalkan A sama dengan Y sama dengan X gitu ya. Pangkat variabelnya juga 1, Y-nya. Apakah 2Y ditambah 5X dikurang 7 adalah persamaan garis lurus? Ya, ini garis lurus karena pangkatnya 1, ini pangkatnya 1. Apakah apakah X dikurang 2Y sama dengan 3 adalah persamaan garis lurus? Iya juga. Ya, karena tidak ada pangkat kuadratnya di situ. Apakah min 2X ditambah 3Y sama dengan 12 merupakan garis lurus? Iya juga. Apakah X kuadrat? Nah, kalau X kuadrat ini tidak. Karena ada kuadratnya. Ya, itulah bedanya. Mana yang garis lurus, mana yang tidak. Apalagi ini dua-duanya kuadrat. Ya, ini tidak juga. Ini apakah ini persamaan garis lurus? Ini iya persamaan garis lurus juga. Ya.
Definisi persamaan garis lurus, ya, persamaan linear yang mengandung satu atau dua variabel. Misalkan x tambah y itu dua variabelnya, y sama dengan x itu dua juga variabelnya, atau satu variabel misalkan y sama dengan 5, itu juga persamaan garis lurus. Bentuk umumnya ada dua macam, eksplisit, implisit. Yang dimaksud dengan eksplisit itu, ya, salah satu variabelnya terpisah, jadi dipisahkan oleh tanda sama dengan, y sama dengan mx ditambah c. Kalau implisit, semua variabel dan konstanta, ya, ini konstanta namanya, yaitu bilangan, ini menjadi satu, bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Biasanya kita gambarkan di sebelah kiri. AX ditambah BY sama dengan C. A-nya ini adalah pengali atau koefisien, B-nya juga koefisien, dan C-nya adalah konstanta. Kesimpulan persamaan garis lurus. Fx sama dengan AX ditambah C, ya, ini bisa kita rubah jadi Y sama dengan, ya. Sebenarnya itulah makanya saya katakan di tayangan sebelumnya, kita belajar tentang fungsi itu ada kaitannya dengan persamaan garis, ya. Nah, inilah bukti nyata bahwa fungsi dan persamaan garis itu sama. Y sama dengan AX ditambah C disebut persamaan garis lurus dua variabel, ya, atau persamaan linear dua variabel karena ada variabel X dan variabel Y. Bentuk persamaan garis lurus banyak jenisnya. Bisa dalam BY sama dengan AX tambah C, bisa AX tambah BY sama dengan C, bisa AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini bentuk implisit, ya. Ini eksplisit, ya. Nah, ini juga bentuknya bisa X sama dengan atau Y sama dengan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.